Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan kami di Diar Official. Karena banyak yang request dan DM minta dibuatin video perbedaan kulkas 1 pintu dan kulkas 2 pintu, maka sekarang kami mau ngasih tahu sama kalian beberapa perbedaan baik kekurangan maupun kelebihan dari kulkas 1 pintu dan kulkas 2 pintu. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar kami lebih semangat untuk ngupload video yang bermanfaat bagi kalian semua. Nah, kalian semua udah tahu kan kulkas itu apa? Kulkas itu adalah barang elektronik yang bisa digunakan untuk menyimpan bahan makanan, agar bahan makanan tersebut tidak mudah busuk dan lebih awet, sehingga kita bisa menggunakannya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kulkas itu sudah menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan bagi masyarakat dimanapun itu, baik di Indonesia maupun di dunia. Karena kulkas bisa mencegah pembusukan dari makanan. Untuk saat ini, sudah banyak tipe-tipe dari kulkas. Nah, yang paling banyak itu kulkas 1 pintu dan kulkas 2 pintu. Tentunya, dua kulkas tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Buat kalian yang bingung mau beli kulkas yang mana, ini aku bakal kasih tahu dulu ke kalian apa sih kekurangan sama kelebihan dari dua kulkas tersebut. Makanya disimak ya. Sebelumnya, aku mau jelasin dulu sama kalian apa itu kulkas 1 pintu dan kulkas 2 pintu. Kalau kulkas 1 pintu itu biasanya freezernya itu menyatu dengan bagian cooler. Sedangkan untuk kulkas 2 pintu, bagian freezer terpisah dari bagian cooler dan terdiri dari 2 pintu. Untuk kekurangan dan kelebihan dari kulkas 1 pintu dan 2 pintu punya kekurangannya masing-masing dan kelebihan masing-masing. Yang pertama kita bahas dulu untuk kulkas 1 pintu. Kelebihan yang pertama dari kulkas 1 pintu itu, yang pertama dan paling penting adalah harganya yang lebih ekonomis. Karena dengan budget yang lebih murah, bisa sekitar 1 jutaan, kalian sudah bisa membawa pulang kulkas 1 pintu. Nah, di sini aku bakal kasih ke kalian beberapa daftar harga kulkas ya, kulkas 1 pintu yang murah, 1 jutaan sampai 2 jutaan. Itu rekomendasi harga kulkas yang murah menurut kami. Nah, kelebihan yang kedua, kulkas 1 pintu itu tidak memakan banyak tempat di rumah kita. Cocok untuk keluarga kecil ataupun untuk anak-anak kosan. Nah, kulkas 1 pintu karena ukurannya yang lebih kecil, bisa kita letakkan di mana saja di bagian rumah kita ataupun di bagian kos-kosan bagi anak kos. Yang ketiga, kulkas 1 pintu itu biaya perawatannya cenderung lebih murah karena kompatibelnya yang lebih sederhana, sehingga biaya perawatannya lebih murah dibandingkan dengan kulkas 2 pintu. Kelebihan selanjutnya yaitu kulkas 1 pintu lebih memakan sedikit daya dibandingkan kulkas 2 pintu. Setidaknya kurang lebih sekitar 150 watt sampai 220 watt. Itu tadi kelebihan dari kulkas 1 pintu. Dengan budget yang cenderung lebih murah, kalian sudah bisa menikmati manfaat dari kulkas itu sendiri. Dengan kapasitasnya yang lebih kecil sehingga muat diletakkan di mana saja, dan juga penggunaan dayanya yang lebih rendah serta biaya servis yang lebih murah. Tentunya kulkas 1 pintu juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu space-nya lebih kecil. Jadi daya tampung dari kulkas 1 pintu itu lebih sedikit dibandingkan dengan 2 pintu. Untuk kalian yang memerlukan kapasitas yang besar, tentunya kalian hanya bisa menyetok bahan makanan dengan jumlah yang terbatas di kulkas 1 pintu. Kekurangan yang kedua, kulkas 1 pintu itu perawatannya lebih merepotkan. Kenapa? Karena kulkas 1 pintu ini lebih menghasilkan lebih banyak bunga salju, sehingga kalian harus mendefrost kulkas 1 pintu ini sekitar kurang lebih 1 minggu sekali, dan itu lebih merepotkan bagi sebagian orang. Kekurangan yang ketiga yaitu presentase kerusakan dari kulkas 1 pintu lebih tinggi dibandingkan dengan kulkas 2 pintu. Biasanya kulkas 1 pintu itu bagian freonnya akan cenderung lebih mudah bocor dan termostatnya lebih mudah macet. Jadi itu akan lebih merepotkan bagi sebagian besar orang.
Nah, itu tadi kelebihan dan kelemahan dari kulkas satu pintu. Berikutnya kulkas dua pintu. Kulkas dua pintu ini juga banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia dan memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Saya mau bahas tentang kelebihan dari kulkas dua pintu ini terlebih dahulu. Yang pertama itu kapasitas penyimpanannya tentu lebih besar dibandingkan dengan kulkas satu pintu, sehingga memudahkan untuk Anda yang ingin menyetok bahan makanan banyak untuk dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi semakin banyak bahan makanan yang bisa kita simpan di dalam kulkas kita. Kelebihan yang kedua yaitu frost free. Kulkas dua pintu tidak perlu kita defrost karena tidak menghasilkan bunga es, sehingga kita tidak perlu repot-repot seperti kulkas satu pintu yang harus 1 minggu sekali di defrost. Apalagi zaman sekarang kita tentunya ingin memiliki bahan elektronik yang tidak merepotkan bagi kita. Nah, kulkas dua pintu ini menjadi solusinya karena tidak perlu kita defrost. Nah, kelebihan yang ketiga dari kulkas dua pintu, untuk saat ini kompartibel dari kulkas dua pintu itu sudah dilengkapi dengan teknologi yang canggih sehingga kemungkinan untuk rusak itu menjadi lebih rendah. Makanya, saya sarankan sebelum membeli kulkas, sebaiknya kalian membaca dulu review dari merek dan tipe kulkas tersebut. Perlu kita lakukan review agar kita tidak salah pilih kulkas. Kita baca dulu kompartibel apa yang ada di dalam kulkas itu, dan kita pertimbangkan kelemahan serta kelebihan dari kulkas-kulkas tersebut. Kulkas dua pintu memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, energi yang dibutuhkan itu lebih besar. Daya watt yang dipakai itu cenderung lebih besar dibandingkan kulkas satu pintu. Kekurangan yang kedua yaitu harga kulkas dua pintu lebih mahal dibandingkan kulkas satu pintu. Kelemahan yang ketiga dari kulkas dua pintu yaitu kita memerlukan space yang lebih besar untuk meletakkan kulkas ini. Jadi apabila ruangan kita sempit, itu akan merepotkan untuk menyimpan kulkas dua pintu. Nah teman-teman, itu tadi perbedaan dari kulkas satu pintu dan kulkas dua pintu. Tentunya kulkas-kulkas tersebut memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Saya sesuaikan kepada kebutuhan dan keadaan serta kondisi dari teman-teman sekalian. Ini saya mau kasih tips bagaimana cara memilih kulkas yang baik dan benar. Tips yang pertama yaitu pilihlah kulkas yang memiliki merek terkenal. Kenapa? Karena biasanya merek tersebut sudah teruji kualitas produknya. Tips yang kedua yaitu kalian bisa cari-cari dulu, kalian bisa browsing di internet kekurangan dan kelebihan dari tipe kulkas yang kalian inginkan. Misalnya kalian ingin beli Sharp yang tipe SG, kalian cari dulu review-review di internet, di YouTube, di Google, dan lain sebagainya, sehingga kalian tidak salah pilih. Karena apabila kalian melakukan browsing baik di Google, di YouTube, ataupun di sosial media lainnya tentang tipe kulkas yang kalian beli, kalian bisa tahu apa kekurangan dan kelebihan dari kulkas tersebut. Apakah kulkas tersebut termasuk recommended untuk dibeli ataupun tidak. Apalagi bila kulkas yang kalian beli itu termasuk merek-merek yang baru dan belum terlalu rame dipakai di pasaran. Nah, itu kalian harus cari dulu benar-benar apakah kulkas tersebut recommended atau tidak. Jangan sampai salah beli. Tips yang ketiga yaitu cek dulu apakah kulkas yang akan kalian beli itu tersedia garansi ataupun servisnya. Karena dua hal tersebut sangat berguna apabila kulkas kalian mengalami kerusakan di kemudian hari. Pilihlah merek kulkas dan juga toko yang menyediakan garansi ataupun servis yang tidak ribet. Kita lihat dulu garansinya bisa sampai berapa tahun. Jangan kita beli kulkas yang hanya menyediakan garansi dalam jangka waktu yang pendek, karena kulkas itu kan mau kita pakai dalam jangka waktu yang panjang ya, dan bukan seperti kacang goreng ataupun bahan makanan yang bisa kita beli tiap bulan. Biasanya kulkas itu kan harus mau kita pakai dalam jangka waktu sekitar 10 tahun ataupun lebih gitu. Jadi carilah garansi yang
bisa menyediakan, carilah merek yang bisa menyediakan garansi dalam jangka waktu yang lebih lama. Tips yang keempat, pilihlah model dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Pilihlah model yang Anda inginkan dan Anda butuhkan. Untuk ukuran kulkas, sebaiknya kalian sesuaikan dengan keadaan di rumah masing-masing. Apabila keadaan di rumah kalian itu termasuk tidak terlalu besar, pilih saja kulkas dengan ukuran yang sedang ataupun kecil. Tapi apabila Anda memiliki space yang besar untuk kulkas tersebut, tidak ada salahnya untuk membeli kulkas dengan space ataupun ukuran yang lebih besar. Tentunya apabila model dan ukuran kulkas sesuai dengan yang ada di rumah kita masing-masing, bisa menambah estetika dari ruangan tersebut sehingga lebih cantik dan lebih enak untuk dilihat. Tips yang kelima yaitu pilihlah kulkas yang hemat listrik. Baik itu kulkas 1 pintu ataupun 2 pintu, sebaiknya kalian cari dulu informasi berapa watt yang dibutuhkan, berapa daya yang dibutuhkan untuk penggunaan kulkas tersebut. Tentunya kita ingin memilih kulkas dengan daya yang lebih hemat sehingga tidak boros listrik. Tips yang keenam yaitu pilihlah kulkas dengan kondisi fisik yang bagus. Karena itu sangat penting. Karena walaupun kulkas yang kita beli itu adalah kulkas yang baru, tidak ada salahnya untuk mengecek bagian dalam dari kulkas tersebut. Misalnya saja kelengkapan dari rak, kita cek juga apakah bagian raknya ada yang pecah atau ada bagian yang retak. Kita cek juga bagian freezer, apakah ada yang bocor. Kita cek juga di bagian kabel, apakah ada kabelnya yang terlihat seperti terputus, karena biasanya kulkas yang disimpan terlalu lama di toko itu ada kemungkinan untuk digigit tikus. Jadi nggak ada salahnya kita cek juga bagian dari kabel-kabel di belakang kulkas. Tips yang ketujuh yaitu apabila kalian sudah membeli kulkas tersebut, sebaiknya segera kalian cek dulu apakah kulkas tersebut bisa berfungsi dengan baik ataupun tidak. Coba kalian nyalakan dulu kulkasnya, kemudian kalian tunggu sekitar 24 jam. Apakah kulkas tersebut terasa dingin atau tidak? Karena apabila kulkas tersebut tidak dingin, bisa jadi ada kerusakan di bagian kabel kulkas tersebut. Apabila kulkasnya nggak terlalu dingin, berarti ada yang salah pada kulkas tersebut. Bisa jadi kabelnya ada yang rusak ataupun bagian mesin dalamnya. Sebaiknya kalian cepat-cepat hubungin toko tempat kalian beli dan minta servis ataupun minta tukar. Nah teman-teman, itu tadi kelebihan dan juga kekurangan dari kulkas 1 pintu dan kulkas 2 pintu. Tentunya masing-masing dari kulkas tersebut memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Silakan kalian sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing, disesuaikan dengan budget, dengan ukuran ruangan, dan juga kondisi dari teman-teman sekalian. Nah, ada lagi saran dari aku pribadi ya teman-teman. Bagi kalian yang mau beli kulkas, kalau kalian itu termasuk keluarga baru, nggak ada salahnya kalian beli kulkas 2 pintu. Walaupun untuk saat ini kalian masih berdua ataupun bertiga, nanti di kemudian hari kebutuhan dari bahan makanan yang mau kita simpan di kulkas itu akan semakin bertambah. Apalagi ketika ada hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, itu kan membutuhkan space kulkas yang lebih besar. Jadi untuk saat ini menurut aku kulkas 2 pintu itu sudah banyak kok dengan harga yang murah-murah, sekitar 2 jutaan sudah bisa kita beli. Jadi kalau kalian ada uang lebih, nggak ada salahnya kalian beli yang kulkas 2 pintu. Karena semakin hari kebutuhan bahan makanan yang harus kita simpan itu semakin besar. Tapi aku kembaliin lagi ke kalian ya teman-teman, disesuaikan sama keadaan dan kondisi kalian masing-masing. Nah, sekian dulu videonya dari kami ya teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kritik dan saran silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian semua. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar kami lebih semangat lagi untuk upload video yang bermanfaat bagi kita semua. Kalian juga bisa request mengenai tema, review produk, maupun tips dan trik dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.